Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat AMH yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini saya akan membahas suatu kisah daripada malam nuzulul Quran, di mana di video sebelumnya saya sudah membahas tentang apa makna daripada nuzulul Quran atau arti daripada nuzulul Quran. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang nuzulul Quran atau kisah yang terjadi pada malam nuzulul Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'alamal bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Ila akhir al-ayat. Sadaqallahul azim. Maka pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Gua Hira, di mana Gua Hira ini sebelumnya pun menjadi tempat daripada khulwatnya kakek daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Namun pada kisah kali ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril memanggil, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Sampai 3 kali panggilan tanpa ada wujudnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah dan lain sebagainya, dicari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan wujud asli daripada malaikat Jibril, maka sesungguhnya alam dunia ini dipenuhi oleh tubuh malaikat Jibril alaihi salam dengan wujud aslinya yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang mana malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dari setiap sayapnya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh malaikat Jibril membaca Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad termenung dan melihat malaikat Jibril, apa yang saya baca? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Qul ya Muhammad, Iqra, Iqra." Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti permintaan malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengatakan Iqra. Lalu malaikat Jibril menuntun Nabi kita membacakan ayat-ayat selanjutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'alamal bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Lalu setelah daripada kejadian ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra dalam keadaan menggigil tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta dibawakan kain selimut untuk menyelimuti dirinya yang sangat dingin pada saat itu. Sayyidatuna Khadijah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang terjadi wahai suamiku?" Nabi Muhammad menceritakan hal kejadian tersebut. Lalu Sayyidatuna Khadijah teringat akan saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Asad, sepupu daripada Sayyidatuna Khadijah, di mana Sayyidatuna Khadijah yang bernama Khadijah bintu Khuwailid bin Asad. Mereka berdua adalah sepupu, di mana Sayyidatuna Khadijah tahu Waraqah bin Naufal ini ahli ibadah, ahli di dalam kitab, ahli di dalam bahasa Ibrani, sebagaimana wahyu-wahyu sebelumnya diturunkan kepada para nabi.
Lalu Sayyidatuna Khadijah menceritakan hal ini kepada Waraqah bin Naufal, sehingga Waraqah bin Naufal begitu kaget dan takjub dan mengatakan, sesungguhnya suamimu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah dijanjikan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umurku, niscaya aku akan membelanya. Begitu mendengar kabar tersebut, Sayyidatuna Khadijah pulang ke rumahnya dan membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Waraqah bin Naufal. Lalu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian yang beliau alami. Maka Waraqah bin Naufal tidak meragukan sama sekali. Namun Waraqah bin Naufal mengatakan, sesungguhnya ya Muhammad, engkau akan dimusuhi oleh kaummu, engkau akan diusir oleh kaummu, dan engkau akan dijauhi oleh mereka. Waraqah bin Naufal menceritakan tentang hal kejadian yang akan dialami oleh Rasulullah. Namun pada saat itu sesungguhnya Rasulullah orang yang sangat dipercaya di penduduk Mekah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Waraqah sudah mengetahui bahwasannya Nabi yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab-kitab Injil, Zabur dan yang lainnya yang menyebutkan nama tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ada di hadapannya. Namun tidak lama daripada kejadian tersebut, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Tidak sempat menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertamanya di usianya yang 40 tahun dan diangkat menjadi Rasul. Yang tadinya mereka semua percaya kepada Nabi Muhammad, mereka semua yakin kepada Nabi Muhammad, mereka melawan hal tersebut. Sehingga timbullah perlawanan dari hal tersebut, mendengar Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada usia Rasulullah 40 tahun dan diangkat menjadi Rasul. Lalu setelah itu Al-Quran diturunkan bertahap oleh Malaikat Jibril akan wahyu-wahyu selanjutnya, sampai yang pada saat ini kita ketahui kita memiliki Al-Quran di rumah. Itu adalah firman dari Allah, wahyu dari Allah, surat dari Allah untuk kita manusia. Maka muliakan Al-Quran. Jangan pernah kita menaruh Al-Quran lebih rendah daripada kaki kita. Ada kalanya kita ketika membaca Al-Quran, kita geletakkan Al-Quran itu di lantai, atau kita geletakkan Al-Quran itu di karpet. Sesungguhnya itu tidak memuliakan Al-Quran. Itu penghinaan bagi Al-Quran. Tidak menghargai Al-Quran, tidak menghargai firman Allah. Saya ibaratkan, saya contohkan, seseorang yang mendapatkan surat dari pemerintah atau dari presiden akan memajang surat tersebut di dinding-dinding mereka dengan merasakan kebanggaan yang luar biasa karena mendapatkan surat dari presiden. Namun Al-Quran adalah firman dari Allah, surat dari Allah, dan presiden pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lebih mulia dari segala apapun. Maka muliakan firman Allah, muliakan Al-Quran, baca Al-Quran, amalkan apa yang di dalam Al-Quran, maka akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan pahala kepada kita, akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kisah singkat yang saya sampaikan, walaupun nantinya akan ada perbedaan pendapat, mohon dimaklumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.